matilah engkau sebelum mati, engkau dari dirimu dan makhluk. Selamat datang di Kaulaning Rasa. Kematian adalah sebuah hal yang niscaya. Tak ada satupun makhluk yang sempat menghirup nafas hidup tidak menjumpai kematian. Namun, kematian bukanlah gerbang akhir dalam kehidupan. Ia merupakan pintu pertama untuk selanjutnya melewati perjalanan yang sangat panjang di kehidupan kedua. Karena itu, kematian patut digolongkan sebagai fenomenal, pengingat bagi kaum manusia yang membangkang. Bahkan, hampir semua agama menganggap kematian adalah kelahiran baru untuk menuju kehidupan yang hakiki. Dunia adalah fana. Hidup dunia hanyalah sementara dan terbatas. Dalam ajaran Islam, seseorang yang mengingat sebuah kematian, hal yang niscaya, dapat mempertebal dompet keimanan kepada Allah Ta'ala. Meski kematian adalah suatu yang misteri dan sulit diketahui. Bagi kalangan sufi, kematian dapat merubah seseorang semakin baik dalam perilaku lahir dan batin. Karena seseorang yang senantiasa mengingatnya akan terus mempersiapkan bekal dan amalnya untuk dipertanggungjawabkan di tempat penghukuman di akhirat nanti. Walau begitu menakutkan, tidak sebatas itu, ada sebuah kematian sebelum menjumpai kematian. Orang-orang sufi masa silam banyak yang memproklamirkan demikian. Matilah sebelum kau mati, prakata itu biasa diinformasikan dari rujukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Al-Fath Ar-Rabbani. Jaluluddin Rumi, sufi penyair Persia, juga pernah menandaskan itu dalam Fihi Ma Fihinya. Sufi masa kini pula, Ahmad Asrori Al-Ishaqi, memiliki versinya sendiri. Menurut Al-Ishaqi, kematian diartikan dalam dua tipe. Pertama, kematian besar atau kematian indrawi. Kedua, kematian kecil atau kematian kejiwaan. Dari arti kematian itu, Al-Ishaqi menyusun konstruksi bahwa jihad, perang di dunia, berarti dua. Pertama, jihad kecil semestinya perang dengan pedang dan semacamnya. Kedua, perang besar yang merupakan perang melawan hawa nafsu. Dibilang perang besar karena musuh dalam medan perang itu sangat dekat dan bahkan menempel dalam diri manusia itu sendiri. Sama halnya, ia memerangi diri atau kemauannya sendiri. Islam memandang manusia diciptakan dengan pembawaannya hawa nafsu. Dalam ajaran Islam mistis atau tasawuf, syahwat dan hawa nafsu memang memiliki hikmah tersendiri untuk diciptakan sebagai pembawaan, serta tidak dapat dihilangkan. Jika manusia tidak memiliki hawa nafsu dan syahwat, bagaimana ia dapat merasakan kelezatan makan atau merasakan pernikahan? Kembali pada perihal mati sebelum mati. Sebelumnya, para sufi masa silam kerap kali menyebut itu dengan memerangi hawa nafsu dan semacamnya. Namun, bagi Al-Ishaqi berbeda dari mainstream. Bahkan Al-Maut Al-Ikhtiyari disebutkan olehnya sebagai pendakian atau maqamat pertama. Hasil penelitian dalam tesis H. Abdur Rashid, tidak sebagaimana mainstream pemikiran kaum sufi yang menyebut taubat sebagai pendakian atau makam pertama. Maqamat atau makam adalah semacam istilah tasawuf yang berarti kedudukan di hadapan Allah Ta'ala. Seorang sufi yang menjalankan sebuah pendakian spiritual, ia pastinya melewati maqam dan ahwal. Perbedaannya, maqam adalah kedudukan yang digapai melalui usaha dan ikhtiar, sementara ahwal adalah kondisi psikis yang menghinggap pada hati seorang sufi, suasana hati, sesuai kedudukan yang ia tempati, seperti zuhud, cinta atau mahabbah. Ahwal, Al-Maut Al-Ikhtiyari adalah amal yang bersifat batin, di mana telah rekat dengan namanya ikhlas dan pasrah untuk menerima. Al-Maut Al-Ikhtiyari
dapat dilakukan dengan 1. Kematian merah, melawan hawa nafsu untuk tidak menjalankan hal-hal yang buruk. Kedua, kematian hitam, menahan untuk melakukan hal kasar dan menyakiti. Tidak pernah merasa tersakiti dengan perlakuan orang lain, bahkan menikmatinya. Dengan cara itu, ia memandang orang lain sebagai seorang yang dicintainya. 3. Kematian putih, lapar, dan sering menyedikitkan makan agar dapat melemahkan gairah hawa nafsu dan syahwat. 4. Kematian hijau, memakai pakaian atau atribut-atribut apapun seadanya, sehingga seseorang dapat menerima segala yang nikmat Tuhan, serta tidak ada keinginan untuk bermewah-mewahan. Metode ini, siapa saja bisa melakukannya. Hal yang paling ringan untuk dijalankan dalam perihal ini adalah dengan mempraktikkan anggapan bahwa hari yang dijalani sekarang adalah seakan hari terakhir ia hidup di dunia. Langkahnya sekarang seakan langkah terakhir yang ia lakukan. Pakaian yang dikenakan seakan kain kafan yang langsung membungkusnya. Ranjang tidurnya seakan keranda yang membawanya ke liang lahat, dan rumah tempat tinggalnya seakan kuburannya. Dengan itu, terbuka diri, hilangnya hijab, dan akan senantiasa memperbanyak amal baik. Seorang yang demikian bagi Al-Ishaqi dapat dibilang dengan salat yang dititipkan. Artinya, secara lahir ia salat, tapi dirinya dititipkan dan pasrah kepada Tuhan. Atau mengingat mati dalam salat.